Hey, kembali lagi di Radio Rewo Rewo. Sekarang Radio Rewo Rewo kali ini adalah edisi asal jeplak. Sekarang adalah edisi melaporkan langsung yang saat ini kejadiannya adalah kejadian di halaman belakang sambil berjemur karena memang sekarang cuacanya suhunya dingin, masih 8 derajat Celcius, tapi ini sekarang pukul hampir 1 siang ini sambil berjemur rasanya asik sambil mungkin ngobrol sedikit ya. Ngobrolnya tentang dalam seminggu kemarin ya. Dalam seminggu kemarin sempat kami ada obrolan dengan teman-teman di Semarang yang dimana kami nanti akan menghidupkan lagi nyawa, memberi ruh lagi kepada sebuah media alternatif webzine yang dulu pernah ada sejak 2000-an di Semarang gitu. Yang sekarang itu sudah generasi ini akan masuk ke generasi ketiga. Mungkin sedikit cerita soal apa itu Semarang on Fire ya. Jadi ini yang kami bahas kemarin itu bersama Deva, Akang, Pipeng dan Kesit. Kebetulan kami hampir setiap minggu kami diskusi dalam WhatsApp ya. Terima kasih WhatsApp. Juga Google Meet juga kami ngobrol dengan dengan santai dan kemudian akhirnya membuahkan sebuah ide untuk membangkitkan lagi Semarang on Fire. Oh, opo gue cok. Gitu. Jadi kembali lagi di Radio Rewo Rewo edisi melaporkan kejadian langsung. Kejadiannya masih di halaman belakang rumah yang saat ini sedang berjemur sambil bercerita. Yang kembali lagi di Semarang on Fire tadi ya. Semarang on Fire itu sekarang itu ya mau masuk generasi ketiga yang dimana ini adalah bagian dari ini apa tongkat estafet karena sempat Semarang on Fire itu vakum lagi gitu tahun kemarin hingga dari sejak 2019 yang kemarin. Jadi 2019 kemarin itu 2018 itu dipegang oleh Afri dan Pipeng dan kemudian vakum karena pada saat itu memang Semarang on Fire itu awal mulanya tahun 2005-2006 saya kemudian Eka Korupsit dan Yudi Korupsit, mereka berdua itu band dulu kita sering nongkrong waktu di Semarang, dan Korupsi itu salah satu band grindcore, fastcore yang sering kita main bareng gitu ya. Kemudian di kos-kosannya Yudi itu di Sampangan, akhirnya kami ngobrol untuk yuk bikin Semarang Fire lagi, dijadikan web gitu kan, bikin website akhirnya. Tapi cuman hampir 3-4 tahunan hingga sampai 2008 mungkin ya. 2008 2007 malah 2006 2007 karena pada saat itu saya sudah mulai di Semarang di Mouse Magazine, dan kemudian itu itu pada yang generasi awal ya, yang dimana kita mencoba mengakomodasi info-info lokal yang ada di Semarang karena memang pada setiap dekade itu memiliki gejolaknya, dan gejolak-gejolak itu memang perlu untuk didokumentasikan gitu. Namun ada sempat beberapa gap tahun gitu tidak terjadi uh, siar yang tidak begitu masif gitu loh. Mungkin sekitar era-era itu kemudian ada muncul media alternatif yang lain seperti apa ya, dari Zin, kemudian e-magazine juga. Nanti kapan-kapan ya nanti kita bahas soal panas sih suwi-suwi jancuk. Ya, karung ini ya. Jadi ada Hot School, dulu ada Hot School yang berbasis e-magazine yang bisa di-download gitu. Terus kemudian MOS, terus kemudian apa lagi ya?
adalah ya, ada yang nanti bisa kita ceritakan lebih lanjut. Tapi yang jelas itu sedikit perjalanan media alternatif yang ada di Semarang, yang kemudian salah satunya yang mulai ingin kita lestarikan bersama, yaitu adalah Semarang on Fire. Kenapa Semarang on Fire kok baru sekarang lagi mulai ini? Karena begini ya. Jadi sejak saya pikir mungkin sejak pandemi gitu ya, banyak geliat yang terjadi gitu, dan rasanya kok uh, media siar yang ada di Semarang itu ada, tapi kami ingin jauh lebih mengimprove lagi dengan zaman gitu loh, dan ingin lebih lagi bisa menulis lebih banyak gitu loh, yang akhirnya dari inisiasi dari Akang yang telah disampaikan oleh Kesit ketika kita pernah bahas gimana kalau Semarang on Fire dijalankan lagi. Tentu saja ini sebuah kabar gembira buat saya sendiri juga ya, karena juga saya pun ingin ada kembali lagi untuk mengaktualisasi lagi gitu, untuk menulis, terutama untuk bagaimana membuat produk siar dengan berbagai medium gitu. Jadi itu tidak hanya teks tapi juga audio, mungkin audiogram, podcast, dan bahkan video gitu ya. Yang itu nanti akan menjadi taman bermain kita bersama, yang semoga saja ini Semarang on Fire dalam dekat ini kami akan mulai berkonsolidasi lagi dan mulai ngobrol lagi. Dan aku pikir teman-teman yang lainnya yang sekiranya pernah mendengar Semarang on Fire atau SOF yang pada era 2000-an itu, barangkali mungkin akan terpanggil kembali gitu loh, untuk bisa terkoneksi lagi dengan teman-teman skena musik Semarang saat ini gitu. Karena banyak ada beberapa teman yang sekarang yang kita tanyakan, atau beberapa band mereka nggak tahu gitu loh. Begitu juga yang mungkin ya yang seumuran dengan saya gitu ya, itu mungkin ada yang nggak tahu ini band mana gitu loh, ini padahal ini band Semarang gitu. Bahkan saya sendiri ya yang tinggal di sini, saya pun ya hanya bisa memantaunya dari internet gitu, salah satunya ya sosial media. Dan kenapa tidak, ini dengan terkoneksinya kepada teman-teman di Semarang lagi bisa bisa lebih luas lagi disiarkannya gitu. Gitu ya. Panas ya, suwi-suwi. Maksudnya kepanasan kuy lo. Ya. Oh. Terus ini kami nanti akan melakukan simulasi gitu kan. Dan nanti ada beberapa teman yang akan masuk untuk bergabung. Bahkan nanti juga ada kawan-kawan Semarang yang lainnya mungkin yang belum terjangkau, dan mungkin melihat video ini kalian tertarik untuk mengaktualisasikan kalian pada produk jurnalistik gitu ya, terutama jurnalistik online sekarang ini ya. Jadi kita sesuaikan bagaimana perkembangan zaman ini semakin perlu untuk menciptakan media sendiri gitu loh. Kalau tidak akan tergerus, kita akan cerita kita akan ditulis oleh orang lain atau bahkan tidak ditulis gitu loh. Kenapa tidak kita menginisiasi itu gitu loh. Dan itu mungkin ya awal mula dulu hingga sekarang, bagaimana ketika saya mulai untuk terus melakukan aktivitas siar gitu ya, meski tanpa dalam konteks jurnalistik, saya pun masih ingin melakukan hal itu lagi, dan ingin sekali bisa bermain lagi gitu loh, dengan kata-kata, dengan video, dengan foto gitu, yang sekiranya bisa berguna menjadi informasi buat teman-teman semuanya gitu. Gitu ya, sedikit tentang Semarang on Fire nantinya. Dan saya juga baru saja mengupload video baru di YouTube channel saya di Garna Raditya. Masih tentang liburan kami di Salt Lake Tahoe, di mana ya menjadi pengalaman menjadi orang udik untuk
bisa merasakan hidup bersalju yang cukup cukup yang dimana bisa hidup, yang dimana bisa menginap, yang dimana bisa bermalam, dan bangun-bangun itu penuh salju gitu loh. Ada beberapa nanti seri video salju melulu, nggak tahu saya pakainya salju melulu gitu aja kali ya serinya. Pokoknya ini intinya kabeh sing berbau tentang salju selama saya di sana, mulai dari uh, eksplorasi jalan kaki di sekitaran, kemudian keceglong, ambles sikilku, terus kemudian saya jalan kaki malam-malam karena memang penasaran aja rasanya jalan kaki malam-malam di timbunan salju itu seperti apa sih gitu loh, apalagi putih-putih gitu kan. Ada beberapa saat itu kok saya ngelihat, ih kok koyok pocong, koyok monster. Ada pokoknya silahkan nanti bisa uh, disimak di video itu di YouTube kanal saya ya. Selain itu mungkin mungkin juga ada beberapa video nanti yang akan dari video baru dari Gamelan Sari Raras yang kemarin baru saja menggelar konser kecil bersama Gamelan Sekarjaya. Jadi antara Gamelan Sari Raras, Javanese Gamelan, dan Balinese Gamelan. Itu menarik karena sangat intimate, tempatnya kecil, bisa bertemu teman-teman komunitas diaspora dan teman-teman yang sangat senang dengan Indonesia gitu. Karena nggak bisa dipungkiri banyak loh di sini itu teman-teman dari Amerika itu memang suka dengan Indonesia, apapun mulai dari musik, makanan gitu selalu ada gitu. Baik begitu ya, nanti bisa lihat di video-video di YouTube channel saya di Garnar Raditya. Baik, sekian, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Radio Rewo edisi Jeplak